Udah ya. Oh, ini mungkin nih sekarang. Balik lagi ke PowerPoint. PowerPoint-nya. Ini ya. Oke. Sudah kedengeran? Oke. Jadi diulang kembali, ini harus dipahami. Silahkan. Yuk cepat-cepat duduk. Jadi di sini ada hubungan antara derajat kecepatan kerusakan suatu produk makanan, ya, baik dia hasil produksi maupun makanan-makanan segar, sayuran atau buah-buahan, hubungannya dengan water activity yang sumbu X, sedangkan yang sumbu Y sebelah kanan adalah moisture content, kadar air. Nah, di antara hubungan itu terjadilah reaksi-reaksi kimia. Ya. Jadi di antara gambar di sini itu terjadi reaksi-reaksi kimia yang kurang lebih reaksi kimianya adalah ini. Tapi ini tidak hanya ini ya reaksi kimianya ya. Banyak sekali reaksi kimia yang terjadi pada makanan tersebut. Di satu sisi dia punya nilai water activity mulai dari 0 sampai dengan 1. Nah, sekarang Anda hubungkan, misalkan saya ambil contoh sekali lagi, apa namanya tadi, kacang Bali yang di plastik, tahu semua kacang Bali, kacang garing, kacang kering, tapi tanpa divakum dengan buncis yang masih segar. Kemudian Anda hubungkan dengan gambar di sini. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, dengan adanya nilai water activity. Ya. Sekali lagi, water activity itu ada hubungannya dengan kandungan air. Ya. Tetapi antara water activity dengan kandungan air itu tidak linear. Tidak selamanya water activity naik, moisture content naik. Tidak selamanya. Ya. Water activity di dalam pengendalian mutu pangan itu lebih berhubungan erat dengan biological hazard. Anda sudah pernah mendengar istilah biologi. Ya. Nah, jadi sekarang coba Anda kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi pada kacang dan apa yang terjadi pada buncis kurang lebih seperti itu. Tapi dilihat nilai water activity-nya, kemudian ada hubungan dengan reaksi-reaksi. Ini reaksinya sebetulnya banyak sekali reaksinya. Lebih-lebih kalau bahan makanannya lebih banyak, itu reaksi-reaksi yang terjadi itu lebih banyak. Ya? Paham sampai sini? Ya, coba satu orang saja untuk mengulang. Kira-kira yang kacang saja dulu. Jadi di sini Anda harus menunjukkan 3 poin pengendalian mutunya. Tadi kan pertama reaksi apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi pada kedua makanan tadi. Ya, peristiwanya bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau pengendalian mutu lebih ke proses negatif. Ya, apa yang terjadi yang mempengaruhi mutu dari si kacang maupun si buncis tadi. Ya. Nah, kemudian bagaimana pengendalian mutunya? Ada 3 poin. Yang minggu lalu adalah sebelum proses, selama proses, setelah proses. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengendalikan mutu tersebut? Yang itu biasanya dilakukan di industri. Jadi Anda harus menceritakan kalau ini reaksi-reaksi yang terjadi mungkin ini, kemudian bagaimana pengendalian mutunya. Jadi Anda harus tahu. Jadi kita tidak, kalau bicara mutu, pengendalian mutu, kita tidak hanya bicara apa yang terjadi, tapi Anda harus bisa kira-kira mengendalikannya seperti apa supaya kejadian tersebut tidak diulangi. Preventifnya seperti apa? Itu masuk ke pra pengendalian. Berarti prosesnya bagaimana, setelahnya itu bagaimana. Ya. Pertama, Anda harus tahu dulu karakter dari si kacangnya sendiri. Kamu tahu kan kacang karakter fisiknya seperti apa? Buncis itu karakternya seperti apa? Nah, dari situ Anda sudah bisa kira-kira. Kira-kira yang terjadi itu apa? Ya, satu orang dulu. Kacang dulu. Kira-kira apa yang terjadi pada saat dia disimpan? Ini semua pada saat kita simpan. Paham? Jadi kita simpan 2 makanan tersebut, disimpan dalam keadaan normal, ya, misalkan suhu ruang dan sebagainya. Nah, kira-kira apa yang terjadi di kedua itu? Dengan
dengan melibatkan gambar ini. Kalian udah belajar chemical hazard, physical hazard, biological hazard. Nah, reaksi-reaksi apa peristiwa yang terjadi di situ ya 3 poin itu. Ya, kira-kira gimana? Yang kacang dulu, satu kali ulang lagi sedikit. Kan Anda sudah belajar teknologi pangan, bahan-bahan pangan itu seperti apa, karakternya seperti apa. Ayo, masa nggak ada satupun? Oke, yang tadi tidak masuk, yang minggu lalu. Masa harus saya tunjuk, masa harus saya panggil. Kira-kira reaksi apa yang ada di sini? Kira-kira kemungkinan terjadi reaksi apa? Mau coba jawab untuk yang kacang. Jadi karena Kacang garing ya? Dari kacang garing. Jadi karena dari kacang itu karakternya itu udah kering dan kadar airnya itu juga udah sedikit. Jadi untuk peristiwa speed of deterioration, kecepatan kerusakannya itu bisa diakibatkan karena oksidasi, Bu. Karena kan tadi kata Ibu kasusnya itu kacang ini belum di vakum, jadinya untuk mencegah oksidasi itu kacang tersebut harus. Jadi pengendalian mutunya seperti apa? Pengendalian mutunya itu pengemasan kacang balinya itu harus divakum. Ya, terus hubungannya dengan water activity-nya sendiri kan di sini ada kurva water activity yang sini. Kira-kira menurutmu gimana? Jadi kalau ada pengaruhnya nggak? Pengaruhnya ada, Ibu. Jadi kalau misalkan di awal itu walaupun kacangnya sudah divakum, tapi makin lama penyimpanannya itu, jadi juga mempengaruhi karakter dari kacangnya itu sendiri. Jadi makin lama penyimpanannya, kita tidak bisa menyimpulkan kalau kacang itu rusak karena bakteri, bisa jadi karena jamur dulu, Ibu. Jadi karena kadar airnya itu dari kacangnya itu sendiri bisa rusak karena jamur dulu itu. Jamur dulu. Sekarang Anda tahu nggak kacang kadar water activity-nya berapa? Kadar airnya berapa? Water activity-nya aja di sini. Kalau di awal itu bisa kita nggak bisa ngarang kan? Iya. Harus dilihat syarat baku mutu kacang goreng itu kira-kira water activity-nya berapa? Kalau misalkan water activity-nya 0,6 atau menjelang 0,6, kemungkinan dia bisa kena jamur selain oksidasi, betul tidak? Tapi yang pasti dia oksidasi dulu, benar nggak? Iya. Ya. Tapi kalau dia water activity-nya kurang dari 0,5, mungkin dia cuma 0,2, 0,1, water activity itu bisa kita abaikan. Berarti reaksi yang pertama terjadi pada kacang adalah kemungkinan besarnya adalah oksidasi lipid, karena kacang itu 80% kandungannya lemak. Kacang itu banyak kandungan lemaknya belum digorengnya, berarti ada lipid di sini. Tapi kalau buncis ada lagi kasusnya, benar nggak? Kalau buncis kasusnya bagaimana sebelahnya? Buncis segar loh ya, buncis segar. Kalau buncis kan pasti dari karakteristik makanannya sendiri itu memiliki kadar air yang lebih tinggi daripada kacang, Ibu. Jadi water activity-nya kalau misalkan water activity-nya juga pasti lebih dari 0,2 gitu. Soalnya kan kurang lebih berapa kira-kira? Kalau misalkan terus kecepatan kerusakannya itu antara jamur sampai selanjutnya berarti di antara 0,6 lebih. Ya, jadi kemungkinan buncis ada dua di sini. Oxidation of lipid kemungkinan terjadi nggak pada buncis? Hampir tidak ada, ya. Tapi kalau Maillard reaction mungkin nggak? Maillard reaction tahu nggak? Reaksi antara protein dengan teknologi pangan. Cek ya, reaksi Maillard itu reaksi antara apa dengan apa ya?
Kemudian non-enzymatic hydrolysis enzyme. Kemungkinan non-enzymatic hydrolysis atau enzim, kemungkinan nggak di buncis terjadi? Mungkin, dia kan punya zat warna, betul tidak? Ada pigmen. Itu kalau ada enzim tertentu bisa mengaburkan warnanya, jadi blur warnanya. Yang jelas water activity-nya memungkinkan dia terkontaminasi oleh mikroba. Kita tidak tahu tapi mikrobanya apa. Terus kita lihat water activity-nya berapa buncis. Ya. Nah, itu kejadian-kejadian yang mungkin yang menyebabkan mempengaruhi mutu dari kedua makanan tadi. Sekarang pengendalian mutunya seperti apa? Kamu pengendalian mutunya untuk kacang supaya tadi apa? Kacang kemungkinan reaksi yang terjadi itu apa? Oksidasi lipid. Jadi untuk menghindari itu, ya artinya pengawasan di vakum berarti apa yang hilang? Udaranya dihilangkan, betul nggak? Otomatis untuk proses oksidasi akan minimal. Tuh. Kalau buncis, diapakan? Kalau tadi ada, tapi ingat, buncis tetap harus keadaan bentuk buncis yang segar, tidak boleh dikeringkan. Buncis mentah dikeringkan, siapa yang mau beli? Benar nggak? Ya kan? Jadi menurutmu bagaimana si buncis itu supaya dia bertahan? Water activity-nya tetap sekian nilainya, kadar airnya tetap sekian, warnanya tetap sekian. Sehingga apa yang akan kamu lakukan? Di suhu yang rendah kan nanti ada transita ya, lama-lama dia bisa jadi warnanya. Proses enzimatik tetap terjadi, oksidasi juga mungkin terjadi. Jadi kamu digamanain sih buncis diapakan? Coba kamu lihat di supermarket yang kelas atas menengah ke atas. Tidak hanya sekedar plastik. Berarti apanya yang harus kita perbaiki? Pengemasannya. Pengemasan apa yang sangat baik? Kan minggu lalu sudah pernah saya cerita. Kalau nggak salah siapa waktu yang menjawab? Pengemasannya seperti apa? Ya, coba dipikirkan pengemasannya seperti apa. Nanti masuk ke jalan. Tapi paling tidak sudah pernah saya sebutkan beberapa 2 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu mungkin. Pernah saya ceritakan. Tidak hanya sekedar di plastik, tidak hanya sekedar didinginkan, masukin ke kulkas. Itu hanya tahan berapa hari. Ya, ada yang masih ingat 2 minggu yang berikutnya? Hah? Ya, tapi itu tetap masih ada udaranya kan? Itu hanya penyerapan pengaruh dari cahaya. Tapi yang pengaruh dari cahaya itu masih ada ininya, masih ada pengaruhnya juga. Itu kan pengaruh cahaya saja kan, yang ada yang meneruskan menyerap. Tapi ada lagi yang lebih paling baik. Pernah saya ingat orangnya di sini waktu pas ngomong pendinginan tuh saya kasih. Ada catatannya? Saya sebutkan prinsip apa, pengemasan dengan cara apa? Kalau kamu mendengarkan dengan baik pasti dicatat itu. Ya, bolong-bolong itu untuk supaya mengurangi kelembaban, kan menurunkan suhu juga. Bukan, ada. Itu sama tidak tahan lama. Teknologi pangan ini harusnya sudah belajar. Ya, coba dibuka catatan yang sebelum-sebelumnya. Mungkin ada yang mencatat, kalau yang mencatat. Itulah ya. Jadi ada poin-poin yang sudah saya sempilkan sedikit ke situ, tapi apa? Kenapa? Yang indirect method sama
Direct method itu coba disebutkan, saya lupa direct indirect method itu yang mana? Yang metode accelerated self-flight testing itu Oh bukan, itu untuk menentukan umur simpan. Jangan ketukar, itu untuk menentukan umur simpan. Waktu kita cerita mengenai expire date dan save life itu, menentukan umur simpan itu. ESS sama ASLT, betul? Accelerated, bukan itu, save lifetime, bukan. Pasti ada, kalau ada yang rajin menulis, saya sebutkan itu. modified atmosphere Ya, modified atmosphere storage. Apa itu? penyimpanan yang memodifikasi atmosfer untuk mengendalikan kadar O2 dan CO2 Ya. reaksi dan lain-lain. Nanti lebih detailnya seperti apa itu MAS. Nah, jadi buncis itu disimpan dalam kemasan, di mana kemasan itu lingkungan atmosfernya dimodifikasi. Tahu nggak lingkungan atmosfer? Apa itu? Disebut dalam keadaan atmosfer itu apa? Anda kan sering ngomong. Kondisi atmosfer itu apa? Di teknik kimia masa nggak tahu? Keberadaan apa itu? Berhubungan dengan atmosfer? Sebut lingkungan apa? Dalam keadaan atmosfer itu berarti hubungannya dengan tekanan dan suhu, berhubungan dengan keberadaan atmosfer, lingkungan udara dan sekitarnya. Nah, sekarang yang namanya buncis itu kan makanan segar ya. Makanan segar yang belum diolah atau sayuran yang lainnya. Meskipun ama kamu sudah dicabut dari tanamannya, pada saat kamu simpan di meja atau kamu simpan di dalam kulkas, itu proses respirasi itu masih terus berlangsung. Tahu nggak proses respirasi? Pernafasan atau pematangan, tahu nggak pematangan? Proses pematangan itu masih terjadi. Buktinya kamu misalkan nyimpen mangga, tadinya hijau, lama-lama jadi kekuningan kan? Padahal udah dicabut dari pohonnya. Itu namanya proses pematangan. Atau istilah orang biologi nyebutnya proses respirasi. Kamu tahu nggak proses respirasi? Apa yang terjadi? Reaksi apa yang terjadi di situ? Bioproses, teknologi pangan. Antara apa dan apa menghasilkan apa? Nggak tahu proses respirasi? Hah? Contohnya apa? Di makanan. Antara apa dengan apa, menghasilkan apa dengan apa? Proses respirasi. Apa? Sebutkan. Ya? Kalau di daun Ibu, kalau di daun itu Jangan ketukar sama fotosintesa ya. Adanya membutuhkan oksigen dan melepaskan misalkan karbohidrat, gula, C6H12O6 ditambah oksigen akan menghasilkan, ya ampun, reaksi yang begitu aja nggak bisa. Gimana ini teknik kimia kelas 3? Kita oksidasi menambahkan oksigen akan menghasilkan apa? Menghasilkan? Jangan kenapa? Menghasilkan apa? Ya, CO2. Berarti kita di situ membutuhkan, ini bukan dalam keadaan vakum loh, dalam keadaan atmosfer. Kita butuh oksigen akan melepaskan CO2 plus air plus energi. Betul tidak? Energinya bisa dalam bentuk kalor, bisa dalam bentuk apalah, panas. Ya. Berarti di situ ada keterlibatan oksigen dan keterlibatan CO2. Itu yang normal. Benar nggak? Menyebabkan si bahan pangan tadi mengalami proses pematangan. Proses enzimatis akan lebih lancar.
Paham sampai sini? Nah, sekarang kita harus menyimpan dalam waktu yang lama. Tapi kita tidak bisa menurun. Kalau orang mikir, ya sudah keringkan saja. Kan nanti water activity-nya turun. Benar nggak? Kadar air turun. Berarti untuk terkontaminasi dengan mikroba, minimum kan? Benar nggak? Karena water activity-nya turun. Logikanya aja deh. Nah, tetapi eksternal mutunya akan terganggu. Benar nggak? Keterterimaan oleh si konsumen akan terganggu. Dia nggak mau makan bayam buncis dalam keadaan kering, mentah. Rasanya kan aneh. Bentuknya juga aneh. Nah, makanya industri melakukan apa? Melakukan teknologi, mengeluarkan teknologi. Oke, si buncisnya tetap dia dalam keadaan segar. Maka yang diambil adalah pengemasannya. Nah, kalau dikemas cuma pakai plastik aja, proses pernafasan, respirasi masih berlangsung. Karena di dalam ada oksigen, masih otomatis melepaskan CO2. Maka dilakukanlah dengan tadi yang kamu sebutkan, apa sekali lagi? Ya, modified atmosphere storage. Diatur oksigen dan CO2-nya. Sekarang oksigen ada di udara berapa persen kurang lebih? Oksigen di dalam udara ada berapa persen? Kamu nanti main-main dengan gas, nggak tahu. Kurang lebih ya, kurang lebih 21%. Sisanya apa? Nitrogen. Tidak hanya nitrogen, 1% ada gas-gas lain, gas mulia biasanya Pak. Kalau kurang lebih 1% adalah gas-gas apa itu? Neon dan sebagainya. Ya. Nah, itu normalnya kurang lebih 21%. Makanya pada saat dia dikemas, oksigennya dikurangi. Pakai alat, ya. Kalau di supermarket yang kelas menengah ke atas di luar negeri, itu pada saat dikemas itu sambil disedot, dikurangi keberadaan udaranya. Otomatis kan oksigennya berkurang. Kurang dari 21, nggak tahu berapa. Itu trial and error. Otomatis CO2-nya juga akan dipengaruhi. Nah, karena dikurangi oksigennya, ya, kemungkinan CO2-nya juga kadang-kadang ditambah, itu trial and error, maka proses pematangan akan diperlambat. Ngerti tidak? Artinya di situ dimodifikasi keberadaan udara, oksigen di sini otomatis ke CO2-nya. Baru dia dikemas. Jadi dia dimasukkan ke dalam suatu wadah tertentu seperti akuarium, terus dipasang saluran-saluran pipa-pipa yang menarik oksigen udara dalam hal ini, kemudian CO2 kalau perlu ditambah. Ya, nah kemudian dihitung laju alirnya berapa. Kan kamu pernah nggak itu laju alir udara oksigen? Pernah nggak di PLI? Pada saat pernah pakai kamu PLI nggak? Pada saat seeding, apa seeding? Menghitung laju alir oksigen yang aerob. Kita. Oke, udahlah ya. Itu ada untuk mengatur laju alir oksigen. Dulu ada praktikumnya. Saya ikut jadi pembimbing zaman dulu sekali. Nah, itu diatur. Nah, terus langsung baru dikemas. Itu akan tahan sampai berbulan-bulan buncis. Jadi itu yang disebut dengan teknologi modified atmosphere storage. Disimpan dalam lemari yang sedemikian rupa sehingga dia bisa tahan sekian jam. Itu pengendalian mutunya. Reaksinya apa yang terjadi di sini. Nah, kalau dia dikemas dalam tempat kecil maka namanya MAP, modified atmosphere packaging. Tapi kalau dia disimpan dalam suatu lemari penyimpanan disebut dengan MAS, storage. Silahkan kamu klik cari di Google MAP, MAS. Nanti lebih detailnya seperti apa kamu cari sini. Nah, itu mahasiswa IPB, mahasiswa UI, teknik kimia itu membuat sendiri, dia jual. Tugas akhirnya adalah membuat itu semacam sebesar akuarium, bukan akuarium, oven, tahu kamu oven kecil
dia bikin storage itu, ngatur, keluarlah dia jual MAS, Modified Atmospheric Storage, dia jual ke dosennya. Bikinnya gampang sekali, tanya sama Pak Surya. Kenapa tanya Pak Surya? Karena saya pernah itu sama Pak Surya. Gampang, Pak Surya tinggal ngaduk lagi, tinggal nih. Jadi kan. Ya, itu tekniknya sangat teknik kimia. Pakai kompas ini, pakai ini. Dulu Pak Nur saya pernah mau bikin waktu sama saya, tapi dia lebih tertarik ke bidang apa? Reaktor, ya, punya lab sendiri. Ya, jadi di departemen pertanian, di mana? Di pertanian, perkebunan itu sudah menggunakan sistem seperti itu. Misalkan bawang merah Brebes misalkan, ya. Ambil contoh di sini supaya Anda bisa melihat. Ya, jadi saya tidak hanya bicara mengenai itu, tapi buktinya bisa dilihat nanti di itu ya, di sesi ketiga itu Anda bisa lihat contoh-contoh dari MAS yang sudah dilakukan di Indonesia. Sudah banyak ya. Jadi ya saya harapkan ya anak teknik kimia bisa membuat seperti itu. Itu tugas akhirnya teknik kimia UI, kemudian teknologi pangan di IPB. Ya, itu bisa kalian bikin. Tidak mahal sebetulnya, tapi itu bisa dijual. Jadi dalam bentuk itu PKM dan sebagainya. Kebayang nggak mengatur oksigen dalam udara, terus menambahkan CO2, kamu hitung, kira-kira memungkinkan tidak kamu lakukan? Di teknik kimia? Sangat memungkinkan, gampang sekali itu. Ya, dan itu bisa menghasilkan uang. Oke? Paham hubungannya tadi dengan gambar tadi, kurva tadi? Ya. Oke, kemudian ini contoh-contoh mutu eksternal sekali lagi ya. Diulang kembali. Jadi ada warna, bentuk, ukuran, penampakan, kerusakan ya, mutu eksternalnya. Kemudian ini mutu internalnya. Nah, kemudian mengukur mutu. Bisa secara objektif maupun subjektif. Di pelajarannya Patri, ada tidak undi keamanan pangan untuk mengukur atau menguji? Ada tidak di Patri Haryadi? Paling tidak di at glance lah, selintas. Hah? Oh, ini udah saya sini. Kok nggak mau ya? Saya udah mengukur mutu di sini. Di sini saya sudah mengukur mutu ini. Coba saya ke slideshow-nya. Nggak mau. Kenapa tidak mau ini? Ada? Kenapa ya? Coba kalau ke sini, itu eksternal nggak mau berubah. Gimana dong? Bisa, ada yang bisa memperbaiki ini? Masih di saya udah berubah ininya, tampilannya.
Ada yang bisa? Mahasiswa bisanya? Dicabut dulu Ibu. Apanya? Komentarnya. Ininya? Ya. Oh. Coba jangan full. Jangan full. Nggak di full di sini. Ini belum slideshow, ini masih ini. Mana nih? Harus benar. Bu. Pakai ini Bu. Oh ini. Ada. Ininya ketutup, di enter aja ya. Ininya ketutup. Apa? Di enter mau nggak? Pakai ini Bu, pakai. Oh ya ini nih. Nah, ya. Oke, bisa. Bisa Bu. Ya, ini mengukur mutu yang secara kira-kira secara objektif dengan secara subjektif. Anda perhatikan. Jadi kalau yang disebut dengan biological hazard di food safety itu kan diuji. Betul tidak dia terpapar oleh mikroorganisme. Nah, maka di laboratorium dia harus melalui pengujian. Nah, pengujiannya adalah metodenya TPC, MPN, dan ada beberapa, tapi ini yang internasional standar. Ya, tapi Anda tidak belajar mungkin di bioproses. Ya, kalau di analis ini belajar bagaimana cara mengecek keberadaan mikroba di dalam suatu bahan, dalam hal ini bahan pangan. Itu masuk ke dalam biological hazard. Boleh Anda klik saja. MPN ini, TPC ini tidak hanya untuk makanan, tapi di pengolahan limbah. Jadi kalau Anda belajar pengolahan limbah, pengujiannya seperti apa? Di lab. Hanya diolah, tapi kan tidak hanya diolah, harus diuji kan? Benar nggak? Hasil pengolahannya berhasil atau tidak kan harus diuji. Pengujiannya pakai apa? Seeding atau pakai apa? Keberadaan mikroba misalkan, yang aerob misalkan. Oh, cuman suspended solid yang begitu kan? Tapi kan itu secara keseluruhan sebetulnya, tidak hanya mikroba. Jangan-jangan zat makanannya pengotor di situ dianggap sebagai suspended solid. Betul tidak? Kemungkinan mikroba masih tetap tumbuh. Ya. Nah, yang benar adalah dilakukan dengan metode MPN ini. Kita itu langsung bisa melihat berapa jenis mikrobanya apa, kemudian jumlah mikrobanya apa. Jadi kalau Anda kerja praktek di PDAM, ya PDAM tahu kan, air minum, itu pengujiannya adalah ini. Jadi ini mengukur mutu ini bisa dilakukan jelas di pangan, kemudian di lingkungan dimanapun, ya, yang berhubungan dengan keberadaan mikroba. Nah, kemudian kalau secara kimia, kualitatif, kuantitatif, dan analisis proksimat, jadi mengukur pH, mengukur keberadaan kadar besi, Mn, dan sebagainya. Ya, itu menggunakan metode-metode yang pernah Anda belajar di analitik instrumen, menggunakan metode spektro, elektroanalitik, dan sebagainya. Ya. Kemudian ada uji histologi, ya. Itu secara fisik dari jaringan hewani dan sebagainya, itu orang-orang biologi biasanya. Nah, yang umum yang bisa Anda tonton, bisa Anda lihat adalah secara subjektif. Kalau secara objektif ini biasanya tidak dibuka secara umum karena ini rahasia perusahaan biasanya dan dikerjakan di laboratorium tertutup. Tetapi kalau secara subjektif, mutu sensori itu kadang-kadang dipertontonkan di industri pangan. Jadi kalau Anda jalan-jalan ke industri pangan, dulu saya di Indofood belum pernah lihat, pernah tapi di Indofood tidak pakai kaca, tapi kita masuk ke lab baru ada ruangan-ruangan kecil gitu ya. Tapi kalau kita ke Nestle atau ke
Saya waktu Nestle bir bintang zaman dulu itu kita lihat kayak dilihat dari atas, kita lihat ke bawah kayak semacam di perpustakaan begitu, ada loker-loker kecil, di situ ada manusia-manusianya, orang-orangnya, ya, lagi tes mutu sensori atau organoleptik, ya. Ini ada istilah disebut dengan hedonic test dan analytical method. Nah, hedonic test itu lebih ke sangat subjektif, lebih ke perasaan tukang ngetesternya, ya. Kalau analytical method emang harus masuk ke laboratorium. Nanti dibandingkan. Misalkan kata si hedoniknya ini terlalu asin. Nah, dibuktikan nanti di lab, jangan-jangan kadar NaCl-nya, kadar garam yang ada di dalam produk itu terlalu tinggi. Diceknya secara deskriptif di laboratorium. Itu yang disebut dengan mutu sensori, hubungan antara hedonic test dengan analytical method. Nah, kemudian ini alat-alat yang digunakan. Paling yang Anda tahu yang mana? Ya? Yang mana yang Anda tahu yang pernah coba? pH meter sama refraktor sama termometer. Nah, yang lainnya memang kekenyalan. Ya, kekenyalan biasanya pakai ujung jari tangan dipegang begini, tapi lebih tepat lagi pakai alat namanya instron. Tinggal Anda cek nanti alatnya seperti apa. Kecil-kecil alatnya ya, kayak segede-gede pH meter lah kurang lebih. Kekerasan gigit sama gigi atau jari, tapi itu ada alatnya. Nah, kemanisan sama lidah dicicip. Tapi Anda bisa ngecek refraktometer. Refraktometer menjadi ngukur apanya? Ngukur kemanisan. Rasa manis. Ngukurnya pakai apa? Iya, refrakto apanya yang diukur? Kenapa? Iya, persen Briggs-nya, bukan indeks bias ya. Bukan jawabannya jangan bias ya. Emang refraktor untuk mengukur indeks bias, tapi di sini adalah persen Briggs-nya ya. Jadi kalau Anda kerja di pabrik gula, ya pabrik gula itu sangat teknik kimia kalau Anda lihat proses pembuatan gula itu ya. Kemudian suhu, termometer, kemudian mata, warna dengan mata menggunakan alat chromometer. Ya, ini alat-alatnya. Ini sebagai pengetahuan saja ya. Jadi orang tidak pakai feeling saja, tetapi juga supaya lebih tepat, lebih akurat, maka dia menggunakan alat di laboratorium. Oke. Kemudian ini alat seleksi buah berdasarkan bentuk dan ukuran. Nah, Anda perhatikan misalkan buah-buahan yang import. Ya, terutama yang import dari Cina misalkan atau dari Australia atau dari Amerika, itu ukurannya tuh hampir sama semua. Tapi kalau kita beli jeruk Medan di supermarket atau di pasar, kadang-kadang ada ukurannya yang kecil, ada yang besar. Jadi 1 kilo tuh kita nggak bisa ngira-ngira berapa buah, betul tidak? Kadang-kadang 5 buah, kadang-kadang 4 buah, kadang-kadang 7 buah, karena ukurannya yang berbeda-beda. Nah, itu secara eksternal mutu nggak dapat kalau udah skala ekspor. Justru kenapa kelemahannya di kita industri pangan, misalkan industri buah-buahan, sulit diekspor karena tidak konsisten. Mungkin rasanya enak, tapi tidak konsisten dalam bentuknya, karena tidak bisa ukurannya berbeda-beda sehingga beratnya juga banyaknya juga berbeda-beda. Jadi itu akan mempersulit pengemasan. Ya. Nah, ini adalah contoh di Cina, saya ambil seleksi buah berdasarkan bentuk dan ukuran. Kelihatan nggak buletannya? Ya, jadi ada yang lolos, ada yang tidak lolos dalam lubang itu. Kalau yang di tengah-tengah itu yang lolos, tapi kalau yang tidak masuk sama sekali atau jeblong ke bawah, itu yang tidak lolos. Ya, ini termasuk ke dalam eksternal mutu. Oke. Ini apa? Gambar apa? Anda perhatikan gambarnya. Perhatikan di depan orangnya itu ada apa? Mungkin kurang jelas. Yang ujung kanan bisa dilihat itu ada apa? Sebelah sini. Ada wastafel, ada lubang. Tempat apa itu?
yang bisa diminum, air bersih, air mahal. Terus lubangnya itu buat apa? Iya, betul. Setelah ini tidak usah ditelan, itu kenyamanan sih. Dia muntahkan. Dan dirasakan oleh seluruh lidahnya, mulai dari ujung lidah sampai pangkal lidah. Ke pinggir, kiri, ke kanan. Kan beda-beda kan, rasa lidah itu kan berbeda-beda. Ini berderet, kemudian nanti dia akan mengeluarkan catatan. Catatannya bisa diketik di dalam komputer atau dalam catatan kecil, ya. Ini jangan dikira bayarannya sangat tinggi karena dia akan mempertanggungjawabkan mutu ke publik, itu tidak. Jadi tanggung jawabnya sangat besar dan biasanya turun temurun dan kerjanya tidak, kalau 2-3 tahun itu belum dipercaya, dia udah 10 tahun, 15 tahun dan sebagainya. Ini sudah terbiasa, ya. Jadi Anda lihat, perhatikan, ini modelnya sepertinya enak makan. Pesan juga ya, tapi memang lidahnya seperti itu. Ya, saya di Indofood saya lihatnya di ruangan sendiri ya waktu saya dulu. Tapi kalau di Nestle itu terbuka. Terbuka kita bisa melihat ini jejer, yang ada yang udah sepuh sekali, dan yang itu udah berpuluh-puluh tahun dia tidak ganti. Tapi kalau Anda lihat, pernah ke pabrik gambung tidak, ke pabrik teh, tahu gambung di daerah Bandung Selatan, pabrik teh? Pernah melihat? Pernah jalan-jalan ke sana? Itu yang tester teh, ya. Jadi teh itu, ini pengetahuan saja, itu kan pohon teh itu ada yang di pemetik tehnya itu tidak asal sembarangan. Kalau kita melihat ibu-ibu pemetik teh itu sepertinya asal nyabut aja, padahal enggak. Ya, ada yang di puncaknya khusus nyabut, cuma yang di puncaknya, itu teh yang paling mahal. Ya, ada teh yang di bagian tengah, ada yang teh bagian bawah. Teh yang bawah itu yang murahan tehnya. Nah, yang paling mahal itu biasanya yang diekspor atau istilahnya teh presiden. Kenapa disebut teh presiden? Karena untuk suguhan di istana presiden. Nah, cara memetik tehnya itu beda-beda. Nah, setiap teh yang dipetik itu kemudian dilakukan pengeringan, terus otofermentasi ya. Istilahnya otofermentasi, dimatangkan, di aging, kemudian dikeringkan, kemudian dikasih air panas tertentu dengan perbandingan tertentu, cangkir, kemudian diicip sama tester. 1 sendok teh, pindah lagi ke sini, dia coba rasanya mana yang konsisten, mana rasanya yang tidak konsisten, jenis tehnya apa, misalnya teh hijau, teh hitam, dan sebagainya. Ya, jadi tidak mudah. Sepertinya orang ngetik teh itu gampang, itu enggak gampang ya. Mereka udah pakai feelingnya udah bagus banget ya. Itu biasanya turun temurun. Ya. Suka lihat nggak perumahannya? Kalau jalan-jalan ke sana, suka lihat nggak bedeng-bedeng perkebunan? Jalan-jalan ke Bandung Selatan, suka nggak? Ke daerah mana itu? Pangalengan dan sebagainya yang banyak pohon teh. Coba Anda perhatikan ke situ. Ya, perhatikan satu orang cara metik tehnya, coba dilihat. Ya, itu pengetahuan Anda loh, ya. Itu menurut saya itu pengetahuan yang sangat baik untuk Anda, gitu ya. Jadi cuma tidak hanya sekedar jalan-jalan. Ini juga contohnya, Anda perhatikan tulisannya apa itu. Ini ada minuman ABC, nama minumannya. Tulisannya apa itu? Excellent, very good, and then good, average, dan poor. Paling jelek, poor. Jadi dia tekan-tekan, oh yang A misalkan excellent, yang B excellent, tapi yang B mungkin kurang dan sebagainya. Ya, ini adalah yang tadi yang yang sensory. Kemudian ini yang diuji using the senses of necessary analysis. Ya, ini yang dirasakan itu seperti ini. Jadi ada secara mechanical, secara rasa, kemudian tampilan, appearance, dan aroma, wangi, dan suara. Suara dengan telinga. Suara artinya apa? Makanan yang bagaimana? Yang crispy, biskuit, keripik, potato chip. Ya kan, kamu suka keripik kentang, keripik singkong. Nah, itu diuji melalui hearing, suara, dari suara. Jadi pada saat gigit gini, wah suaranya kayak gini, berarti
ada kekurangan dan seterusnya. Ya. Jadi begitu detailnya pengendalian mutu baik secara eksternal maupun internal di industri makanan. Kalau memang pengen maju industri makanannya, ya. Selain yang food safety. Sampai sini paham? Ya, ini tidak usah dihafal tapi Anda pahami ya. Karena ini penting untuk di pengendalian mutu pangan. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya. Oke, absensinya mana? Sudah diedarkan? Siapa yang belum? Oke. Fortification. Sudah pernah mendengar istilah ini, fortifikasi di teknologi pangan? Belum juga. Minggu depan saya akan lihat ya catatan teknologi pangannya seperti apa. Oke. Punya catatannya nggak? Nah, saya selama kuliah, kuliahnya sudah. Ada. Jangan lihat catatannya ya. Kayak nyambung, jadi saya pengen tahu. Saya harus nyambung. Kalau kita bicara pengendalian mutu pangan, kalau teknologi pangannya enggak ini nggak nyambung. Nah, harusnya sudah disebut dengan fortifikasi. Kira-kira apa fortifikasi? Alifah Ananda udah masuk? Masuk Ibu. Alifah? Oh belum Hadir Ibu. main ya? Iya Ibu. Oke. Alifah, kira-kira tahu definisi fortification ini silakan Anda baca dalam bahasa Indonesia saja. Kelihatan ini saya sharingnya ini PPT-nya? Terlihat Ibu. Oke, kira-kira coba kamu terjemahkan dengan bahasa kamu sendiri. Fortification. Bentar Bu. Ya, apa? Jadi Ya. fortification ini yaitu secara ini ya Bu ya, kata-kata dari Alifahnya itu meningkatkan kualitas nutrisi makanan gitu. Terus makanan yang jadi intinya di fortifikasi ini tuh meningkatkan kandungan zatnya untuk meningkatkan kualitas nutrisi makanan. Sengaja atau tidak sengaja ditambahkannya? Sengaja. Sengaja. Oke. Kamu pernah melihat makanan yang sudah difortifikasi atau fortified food? Pernah melihat di Indonesia? Pernah tidak melihat? Atau mungkin ada yang pernah melihat selain Alifah yang lainnya? Pernah. Oke, makanan apa? Gimana? Jadi penambahan vitamin A pada proses sudah selesai menjadi minyak goreng,
pada PT Bimoli. Bimoli buatan mana itu? Pabrik mana? Indofood. Bimoli ya, Indofood. Oh, Bimoli itu Indofood. Iya. Jadi menambahkan nutrien atau zat-zat nutrisi tertentu ke dalam suatu pangan, ya, untuk meningkatkan nilai gizi dari makanan itu sendiri. Sengaja dimasukkan. Nah, yang harus Anda perhatikan pada fortifikasi adalah pertama bahwa fortifikasi berbeda dengan food additive. Ya, food additive itu contohnya seperti apa? Makanan kita tuh banyak sekali food additive-nya. Contohnya apa? Penambahan apa? Pewarna, Bu. Ya, MSG boleh. Terus yang lain? Supaya lebih menarik ditambahkan apa? Pewarna. Ya. Nah, jadi kalau food additive itu lebih ke estetika supaya lebih menarik itu makanan, ditambahkan food additive. Tetapi kadang-kadang dia justru tidak meningkatkan mutu pangannya sendiri, tapi justru menurunkan. Itu bisa terjadi kalau kadarnya terlalu tinggi. Nah, kalau fortifikasi itu sengaja ditambahkan untuk meningkatkan mutu dari makanan itu sendiri. Dan dia tidak bersifat estetika. Jadi tidak boleh mengubah bentuk dari si makanan itu sendiri. Misalkan makanan apa warnanya jadi hijau gitu misalkan, atau jadi orange atau jadi merah menyala supaya menarik. Nah ini nggak bisa, fortifikasi tidak seperti itu. Fortifikasi ya warnanya ya alamiah, ya minyak begitu. Tidak boleh minyaknya misalkan jadi berubah warna misalkan ya. Nggak boleh, tapi minyaknya harus transparan, warnanya kuningnya kuning gold misalkan, aslinya seperti itu, tapi dia sudah ditambahkan dengan sesuatu, dalam hal ini misalkan vitamin A atau mineral-mineral tertentu untuk meningkatkan mutu makanan itu. Ya. Itu bedanya dengan food additive. Nah, di dalam fortifikasi yang harus Anda perhatikan, ini penting orang teknik kimia, pada saat kapan kita memasukkan bahan nutrien tersebut ke dalam produk makan tersebut. Jangan sampai Anda memasukkan pada tahap proses tertentu, tapi justru jadi menghilang lagi. Ngerti nggak maksud saya? Misalkan masih kamu tambahkan vitamin A, tapi masih melalui proses pemanasan. Ya hilang lagi vitamin A-nya, rusak vitamin A. Jadi pada saat titik-titik mana, fasa-fasa mana Anda bisa menambahkan nutrien tadi sehingga memang dia berhasil proses fortifikasinya. Itu yang penting. Paham? Ya. Oke. Nah, kemudian nah di sini contohnya misalkan proses of food fortification, ada raw ingredient, ada initial processing. Nah, di sini baru ada mixing of nutrient. Jadi disitulah proses peristiwa penambahan fortifikasinya. Langsung dari situ dia packaging. Jadi dalam keadaan sudah matang lah kalau sudah matang sih ya dalam prosesnya. Sudah selesai prosesnya. Tapi mungkin ada juga yang tidak langsung di package. Misalkan dia sebelum proses, itu tergantung dari sifat processingnya. Jadi Anda harus tahu dulu prosesnya seperti apa, kemudian kapan kita dapat memasukkan nutrien tersebut. Ya. Nah, sekarang kalian sudah pernah praktikum menggunakan spray dryer tidak? Tidak di teknologi pangan atau di praktikum lainnya? Tahu spray dryer? Alatnya tahu? Kira-kira apa yang pakai kacamata spray dryer? Cerita yang ini, yang perempuan yang pakai baju putih. Dari liquid atau ada nggak masuk endapan, jadi ada liquid itu tuh kita masukkan ke nozzle atau pada spray nanti di apa ya, Jadi bahan kita harus pangan ya. Jadi bahan pangannya dalam bentuk cairan. biasanya juga nanti dikeringkannya melalui udara panas. Udara panasnya gimana kan? Disalurkan begini atau disemprot melalui nozzle terus Terus dalam makanan yang ini juga
nanti dari tekanan itu si produknya nanti jadi kering. Seperti buku. Oke, jadi ada terus si solvernya kemana? Menguap atau ada saluran tersendiri? Untuk udara panas keluar. Tapi kalau misalnya hasil dari penyebaran itu sebenarnya akan ke bawah. Terus kalau misalnya ada penggunaan air, kondensat, atau itu kondensat. Jadi di situ ada kondensasi. Ya. Ya, berarti ada proses penguapan, betul tidak? Nah, dari situ kan kelihatan ada tahap-tahap prosesnya, ya. Nah, di spray dryer itu yang melalui spray drying kira-kira apa yang pernah Anda lihat? Susu bubuk. Susu bubuk Sirup glukos, terus simpasannya bentuknya berubah jadi Bentar, jangan maksud maltodextrin di situ tujuannya bukan seperti itu. Jadi gini, susu ya, Denko lah, yang pernah saya lihat sendiri pabriknya, saya pernah lihat sendiri, persis menggunakan spray dryer yang punya Anda cuma ukurannya gede. Tapi kalau untuk skala preparatifnya di lab, dia menggunakan alatnya kurang lebih seperti yang punya kita, lebih besar sedikit tapi lebih lengkap. Ya, lebih lengkap. Oh, ini kan tidak computerized ya, kalau ini full computerized ya. Jadi prinsipnya susu murni tidak tahu dari mana itu tidak langsung dimasukkan ke dalam spray dryer, tapi harus dihitung viskositasnya berapa. Jadi biasanya melakukan proses evaporasi dulu sebentar. Kalau evaporasi, ya, ada kan alatnya kita evaporasi pernah pakai. Ya, jadi diapakan dulu di evaporasi artinya. Ya, diapakan di sini? Apa yang meningkat di sini? Prinsip evaporasi itu apanya ya? Tujuan kita mengevaporasi itu apa? Rolla vapor. Evaporator. Ada kan di lab teknologi mana pernah melakukan? Pernah melakukan di vakum biasanya supaya tidak rusak zat yang akan dievaporasi. Evaporasi fungsinya untuk apa? Iya, mengurangi kadar air. Jadi istilahnya apa? Apanya yang meningkat? Tapi secara kimianya apanya yang meningkat? Mengurangi, betul. Kejadiannya mengurangi kadar airnya, kandungan airnya. Jangan ngomong kadar kandungan airnya, tapi sebetulnya itu proses apa? Tidak hanya menguapkan, tapi mengisapkan, meningkatkan konsentrasi zat terlarutnya, kan jadi lebih pekat, betul tidak? Bisa sampai kering kan itu kan? Berarti konsentrasi zat terlarutnya makin tinggi. Itu evaporasi, jadi tidak hanya menguapkan begitu saja. Konsentrasinya akan makin meningkat. Itu tidak mengisapkan apa? Dikisarkan istilahnya. Lebih tepatnya bukan diuapkan tapi dikisarkan. Jadi konsentrasinya menjadi lebih pekat. Nah biasanya susu, kalau susunya terlalu encer, itu harus dievaporasi dulu. Biasanya sampai kurang lebih 30% lah kalau nggak salah. 30-40%. Baru setelah itu dimasukkan ke dalam spray drying. Kalau langsung, kapan mau selesai? Energinya banyak sekali. Paham? Ya. Dan itu ukuran zat terlarut itu penting sekali supaya nanti tidak menghalangi pada saat proses di nozzle itu. Karena ukuran partikelnya harus tajam, betul tidak? Ya, ukuran partikelnya harus tajam. Nah, sekarang Anda bayangkan kalau susu kandungannya protein tinggi, misalkan susunya yang full cream, lemaknya tinggi, ya. Nah, pada saat kita kisarkan dengan nozzle disemprot begitu kan, nanti dia nempel gitu kan, benar kan? Ya. Isinya prinsipnya atomizer, ya betul ya? Istilahnya atomizer, istilahnya jadi seperti berbentuk atom lah istilahnya, ya. Nah itu kalau kamu keringkan langsung, keluarkan, itu nanti antara satu partikel satu dengan satu partikel lainnya itu akan nempel, lengket, ngerti nggak?
lengket itu. Padahal kita pengennya yang namanya serbuk susu kan ya serbuk aja enak. Kalau lengket kan kesannya sepertinya susunya udah lama gitu kan, benar nggak? Kan susu udah lama, susu serbuk pudar yang udah lama kamu simpen ditutup berapa bulan, pas kamu buka kan dia suka nempel-nempel gitu karena ada udara luar masuk ya, meskipun ditutup rapat juga tetap aja ada udara yang masuk. Nah, untuk menghindari dia lengket antara satu dengan yang lainnya, maka pada saat tahap tertentu kamu tambahkan maltodextrin. Jadi dia sebagai filler, pengisi dan dia punya sifat sebagai absorber. Tahu absorber? Mengikat kemungkinan molekul-molekul air yang masih ada di dalam itu sehingga nanti si susunya menjadi kering. Itu ditambahkan maltodextrin dengan perbandingan sekian-sekian. Paham itu maksudnya? Jadi dan filler itu penambahannya tidak boleh merubah rasa susu aslinya. Justru kenapa digunakan maltodextrin tidak gula biasa. Paham? Ya, itu adalah supaya dia dalam bentuk serbuk, kering, enak dilihat, enak dipandang, kita ngambil tuh enak, nggak lengket. Anda bisa coba sendiri, bisa. Nah itu dia, saya pengennya Anda tuh melakukan TA itu seperti itu. Kamu nguprak spray dryer mengeringkan sesuatu, misalkan, ya kan? Diatur apanya, laju udara panasnya, ya kan? Benar nggak? Suhunya Anda atur. Perbandingan antara zat terlarut dengan pelarut, benar nggak? Penambahan filler berapa sampai mendapatkan produk yang kering. Misalkan apa gampang? Misalkan kamu bikin air teh yang cukup kat, misalkan ekstrak teh, air teh, atau bunga apa kemarin, bunga rosella misalkan. Apakah kan ada dijual bunga rosella dalam bentuk serbuk? Benar nggak? Ada kan? Pernah nggak? Ekstrak bunga rosella dalam bentuk serbuk di Tokopedia itu ada. Gampang, kamu cek di Tokopedia bahan makanan apa yang sudah disebutkan, kamu teliti, kamu coba di lab menggunakan spray dryer yang ada. Tinggal kamu variasikan kira-kira kondisi operasi apa yang berhubungan dengan itu. Itu sudah teknologi. Itu sudah bisa dijadikan suatu artikel. Alatnya, pembimbingnya juga mungkin ada. Ya, pakai. Alatnya kan saya nggak dipakai. Daripada Anda TA sesuatu yang baru karena selera dosen pembimbing, kamu harus belajar lagi dari nol, misalkan, benar nggak? Misalkan tentang apalah saya nggak tahu, sekarang lagi musim nanopartikel di mana-mana, nanopartikel, gitu kan? Ya. Tapi Anda sendiri harus belajar lagi dari awal, dari nol lagi kan? Ya. Kecuali kalau Anda ikut mata kuliah. Tapi kalau Anda menggunakan alat yang sudah ada, yang sudah Anda pelajari di laboratorium, ngerti nggak maksud saya? Ya kan, teorinya ada, yang dijual juga sudah ada. Menurut saya itu yang bisa Anda coba dengan bahan yang baik. Ya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan fortifikasi? Dari gambar ini, kira-kira proses fortifikasinya di sebelah mana? Pada saat mixing. Jadi setelah spray drying. Karena kalau pada saat spray dryingnya kan panas tuh, kemungkinan rusak, percuma kita fortifikasi. Mix, tambahinnya apa? Ya, jelas di sini vitamin. Ya, tergantung. Kalau memang dari susu itu tidak ada vitamin A-nya, kita tambah vitamin A. Kalau memang itu tergantung selera tujuan dari si industrinya sendiri. Misalkan susu Denko ingin beda nih, pengennya ada vitamin A-nya atau vitamin B6-nya misalkan. Jadi kita tinggal tambahin vitamin B. Atau vitamin kesuburan, vitamin E misalkan, apalah terserah. Tapi pada saat kita menambahkannya di mana? Jadi menambahkannya tidak di bagian atas di awal proses, tapi justru di saat baru ke finish proses. Nah, jadi kalau Anda ingin melakukan fortifikasi, nomor satu, Anda harus tahu dulu apanya dari suatu bahan pangan tersebut. Jenisnya, kemudian
Harus tahu dulu dia tuh kandungannya apa saja, apa yang tidak ada, ya kan? Apa yang tidak ada, apa yang harus kita tambahkan untuk meningkatkan mutu. Terus kedua, pada saat ke production, ke processingnya adalah ya, tahapan unit prosesnya, ya itu tahapan yang mana nih yang harus kita tambahkan untuk melakukan produksi. Nah, sebetulnya gampang nanti pengen nyoba pakai spray drying, saya pengen tambahin ini, nanti diuji setelah masih dalam keadaan original si bahan pangannya, kemudian setelah dilakukan proses tanpa fortifikasi, dilakukan proses setelah penambahan fortifikasi. Kan bisa kelihatan terjadi peningkatan. Jadi mutunya di mana, kemudian juga bisa ngecek apakah proses yang kita lakukan itu sudah benar, kondisi prosesnya dan seterusnya. Itu bisa cerita banyak dari satu alat kecil itu. Nah, Anda orang teknik kimia gabung sama orang mesin, misalkan nanti di scale up-nya seperti apa untuk ukuran lebih besar. Ya kan? Kita ukuran kecil dulu, nanti scale up-nya seperti apa. Itu yang dilakukan oleh banyak-banyak mahasiswa di luar perguruan tinggi, di luar Polban. Ya. Di situ kenapa PKM-nya bisa sampai ratusan, ya. Karena ya memang ya caranya begitu, alat yang ada di lab itu bisa dimanfaatkan. Paham? Ya. Oke, kemudian saya sampai jam berapa ini? Sorry, ini jam berapa sekarang? 8:21. Oke, masih ada waktu ya. Kemudian yang berikutnya adalah enrichment. Netanya Ozora. Oke. Oh, Anda ya, sudah boleh gitu. Sebelahnya saja. Sebelahnya siapa namanya? Sauma. Santa, Cynthia, Sina, Siti. Enggak ada namanya di sini. Salma. Oke. Oke, Salma, enrichment, silakan dibaca dalam bahasa Indonesia langsung. Enrichment itu kayak mengacu pada penambahan mikronutrien ke makanan yang hilang selama proses. Gimana? Sekali lagi. Hati-hati. Gimana? Kamu baca dari sekolah, baca dari apa itu? Dari sini. Enrichment itu didefinisikan sebagai sinonim dari fortifikasinya itu dan mengacu pada penambahan mikronutrien pada makanan yang hilang saat proses. Kemudian yang kedua, kelihatan ya? Mana nih biar kelihatan? Yang ketiga aja. Yang kedua, when food are processed, they often lose. Nah, itu penting sebetulnya yang kedua itu. When food are processed, they often lose some of important nutrients such as vitamin and mineral in the process. Paham? Jadi sama-sama menambahkan seperti fortifikasi, tapi ada perbedaan di sini. Yang nomor 3 saja, yang nomor 3. Makanannya dikasih label Enrich. Maka vitamin atau mineralnya itu yang hilang ditambahkan untuk ada backnya loh di situ. ditambahkan untuk mengembalikan ditambahkan kembali untuk mengembalikan nilai nutrisi. Ya, oke. Yang terakhir. Konsumennya itu banyak yang berpikir bahwa
Enrich itu berarti makanannya memiliki tambahan nutrisi yang akan membuat lebih Enggak, that is not. itu hanya mengembalikan. Kalau itu Enggak bener apa gimana? ini si konsumen aslinya itu banyak kalau si makanan itu tambahan nutrisi yang akan membuat lebih bergizi. Terus this is not true. It has. Kalau itu nggak benar kalau itu tuh dikembalikan ke keadaan semula. Jadi yang benar yang mana? Yang hanya dikembalikan. Yang which will make it more nutrition or it has simple been restored its original state. Gimana yang Simply. yang mana yang benar? Has simply stop. Paham? Jadi apa bedanya dengan sertifikasi? Kalau yang sertifikasi itu nutrien lain, kalau yang enrichment ini nutriennya hilang ditambahin lagi biar seperti keadaan semula. Kalau yang modifikasi? Penambahan nutrien lain supaya nutrien yang belum terkandung di dalam tanah tersebut kita kandungan. Iya, jadi yang tadinya tidak ada menjadi ada itu modifikasi. Kalau yang enrichment sebetulnya sudah ada secara alamiah, tapi karena terjadinya proses rusak atau menghilang atau berkurang, maka kita tambahkan kembali dengan persis yang sama, nggak boleh berubah, tapi jumlahnya juga nggak boleh berlebih, harus kembali ke asalnya berapa. Itu enrichment. Itu banyak sekali bahan pangan yang karena melalui proses itu banyak yang mineral atau vitaminnya atau pigmennya itu jadi rusak. Karena misalkan proses pemanasan, proses pengadukan, atau dari bahan prosesnya mungkin wadahnya yang dapat menyerap, ya, misalkan logam tertentu, misalkan kayak contohnya apa? Produk-produk yang banyak mengandung lemak atau lipid itu di dalam suatu prosesnya tidak boleh menggunakan logam. Kenapa? Karena logam di situ dapat bereaksi dengan lemak atau minyak yang ada dalam makanan tersebut. Jadi kalau Anda perhatikan, produksi makanan yang banyak kandungan lipidnya, lemaknya, itu hampir tidak pernah menggunakan logam. Walaupun menggunakan logam, di bagian dalamnya ada lapisan polimer. Ya, karena ada reaksi nanti di sini. Sehingga nanti si kandungan-kandungan dalam lipid itu misalkan pigmen dan sebagainya itu akan rusak atau hilang. Ya. Nah, itu kalau misalkan terjadi seperti itu, maka harus dilakukan enrichment. Ya. Jadi kita lihat keterkaitan antara fortified and enriched. Ya. Sri Puji Rahmawati, ya. Kira-kira paham dengan gambar di sini? Paham, jadi Anda bisa cerita? Jadi kalau kan yang fortified itu aslinya itu gak ada yang di situ. Nah terus ditambahkan gitu.
Tapi kalau persamaan sama antara Fortify sama Enrich itu buat improve nutrisi dari pangan itu sendiri. Ya, jadi tujuannya adalah meningkatkan nilai gizi dari makanan tersebut. Tujuannya adalah itu, ya. Tapi ingat di sini meningkatkan gizi, nutriennya, bukan penampilannya. Penampilannya tetap tidak boleh berubah, ya, tetap harus secara aslinya seperti itu. Ini contoh fortifikasi yang dilakukan. Nah, kayak tepung terigu. Ya, betul tidak? Betul. Ya, tepung terigu itu dia dapat gandum, tepung gandumnya dari tanaman gandum. Gandumnya itu import setahu saya. Ya, di kita tidak ada tanaman gandumnya, sudah dalam bentuk, saya tidak tahu apakah biji gandumnya kemudian kita dapatnya langsung tepung terigu, gimana tuh itu? Yang di Indofood. Apakah tepung terigunya dibuat sendiri oleh Indofood atau dia terima biji gandumnya? Biji gandum kemudian diolah jadi tepung terigu. Karena kalau di Indofood, tapi beda perusahaan sih Bu. Tapi Iya. satu grup. Nah, dari biji gandum diolah jadi tepung terus disuplai ke grup lain. Terus Indofood nerima. Iya, berarti yaitu apa namanya? PT apa yang gandum itu? Bogasari. Bogasari. Jadi Bogasari menerima biji gandumnya import. Ya. Terus kemudian diolah menjadi tepung terigu. Dari tepung terigu masuk ke pabrik-pabrik yang butuh dengan tepung terigu. Jadi memang sistemnya seperti itu ya. Kartel sebetulnya ya, Indofood itu. Muter di situ. Kartel sistemnya. Jadi dia tidak mau kerja sama. Jadi untungnya gede itu sebetulnya. Tahu nggak sistem kartel? Muih aja di situ. Ya, muter di situ. Ya, jadi tidak, ya memang begitu ya. Gimana lagi ya? Kita nggak bisa apa-apa. Memang sistemnya seperti itu. Nah, sekarang kira-kira ada tepung nggak? Tapi kan kamu pernah makan biskuit tuh, benar nggak? Biskuit yang functional food, makanan fungsional, healthy food, biskuit yang kandungannya tepung gandum, bukan tepung terigu. Pernah? Warnanya lebih coklat, lebih kasar, tapi katanya banyak mengandung serat. Kira-kira apa bedanya tepung gandum? Tepung terigu kan dari gandum, benar nggak? Benar nggak? Tepung terigu dari gandum, biji gandum ditumbuk jadi tepung gandum. Ya. Tapi sekarang biskuit ada tepung terigu, kayak Kongguan itu tepung terigu. Tapi yang satunya bahan bakunya tepung gandum. Itu kan sama-sama dari namanya. Tapi yang satu kandungan seratnya banyak, yang satu tidak disebut kandungan seratnya banyak. Kira-kira bedanya? Kenapa kalau makanan yang dari tepung gandum dianggap sebagai makanan sehat, tapi kalau yang dari tepung terigu tidak ditulis healthy food? Makanan sehat di sini karena banyak mengandung serat. Kira-kira? Pernah ya biji gandum? Mirip kayak tadi. Kira-kira kenapa? Soalnya Bu, kalau misalnya tepung terigu itu kan biasanya dari dagingnya aja Bu, terus digiling, nah itu jadinya warnanya putih gitu. Sedangkan kalau tepung gandum itu full sama bungkus cangkangnya digiling jadinya. Iya, otomatis banyak serat. Dua-duanya dari biji gandum. Jadi pabrik gandum ini dipisahkan. Mana yang untuk dijadikan tepung gandum sesuai dengan kebutuhan, mana yang dijadikan untuk tepung terigu. Maka yang ini tentu saja banyak seratnya kan, kayak gabah tahu kan, padi itu kan banyak seratnya. Ya. Nah, kemudian kalau yang tepung terigu ya betul berasnya lah kalau kita itu berasnya, kalau kita dibandingkan dengan berasnya, beras putihnya, kayak itu yang ditumbuk menjadi digiling menjadi miling ya dengan menjadi tepung terigu. Nah, tepung terigu itu hampir semua ditambahkan besi, asam folat hubungannya dengan pencernaan ya, kemudian vitamin. Beras juga ditambahkan.
Di situ kenapa beras ada yang murah, ada yang mahal, ya. Selain tergantung dari penggilingannya juga, tapi dia juga ada sistem fortifikasi. Garam, sering mendengar garam beriodium, ya kan? Ada garam yang kurang iodiumnya. Itu adalah fortifikasi. Edible oil, itu siapa yang ada kerja praktek di edible oil apa? Di Bali tadi. Kalau di Sinarmas apa itu? Filma. Pernah ke Sinarmas ke pabrik minyak? Filmanya aja lah. Belum pernah. Wah, bagus banget itu ya. Warna kimianya banyak ya. Lumayan. Itu penambahan vitamin A dan D. Susu. Dan tadi saya jelaskan. Ya. Atau disebut dengan antioksidan juga bisa kayak gluten, margarin di Unilever ya. Itu apa contoh-contoh yang fortified. Ini saya ambil juga misalkan ini ya. Ini fortified maize flour. Ini apa? Tepung apa ini? Tepung maizena. Itu adalah fortified. Jelas-jelas di atasnya ada tulisan fortified. Ini yang buatan Nestle, beras merah. Ini jelas-jelas ada bawahannya vitamin 11 vitamin dan 5 mineral, itu fortifikasi. Ya, ini saya kasih contohnya saja yang umum. Ini adalah yang enrich. Berarti dia tadinya soy milk. Soy milk apa? Susu kacang kedelai. Jadi dia sebetulnya sudah mengandung vitamin A, D, E, dan kalsium. Tapi karena prosesnya jadi dia banyak berkurang, maka dia enrich, lakukan enrichment. Jadi tidak sembarangan nulis fortified, menulis enrich itu tidak sembarangan. Ya, hanya di Indonesia memang membingungkan. Ada kata-kata diperkaya dengan ini, pernah nggak baca? Nah, diperkayanya di sini saya nggak tahu apakah dia fortifikasi atau enrichment. Tapi kalau di luar negeri itu jelas, yang satu fortified, yang satu enrich. Kalau di Indonesia agak membingungkan. Ya kalau gitu ya Anda harus lihat bahan dasarnya dulu, lagi mentahnya itu dia kandungannya apa. Jadi Anda bisa nyebut, oh ini termasuk fortifikasi, ini termasuk ke dalam enrichment. Oke, cukup hari ini, paham? Kalau misalnya fortifikasi kan sebenarnya tadi kan sudah disebutkan rasanya tidak ada, terus jadi ada gitu kan Bu. Itu tuh Iya. Itu tuh apa ya? Bagaimana ketentuannya untuk menambahkan suatu nutrien itu di tubuh? Apakah kita bisa misalnya tadi kan di minyak tuh ada fortifikasi vitamin A, kan vitamin A itu kayak identiknya tuh di wortel gitu kan Bu. Nah itu tuh kenapa tiba-tiba ada di minyak gitu, kayak kenapa bisa vitamin di minyak itu atas dasar apa gitu? Kebutuhan fortifikasi itu apa gitu? Ya itu hanya untuk meningkatkan mutu dari itunya saja. Sekarang tergantung dari perusahaannya. Misalkan kayak Indofood, Bimoli pengennya meningkatkan vitamin A. Itu pasti ada statistiknya ya. Mungkin penduduk Indonesia banyak kekurangan vitamin A. Misalkan dia tidak suka makan wortel. Benar nggak? Benar nggak? Kan anak-anak ya kalian juga, mungkin saya sekarang senang wortel karena sudah usia ya, tahu diri lah, introspeksi diri ya. Jadi saya sering ngegerogotin wortel ya, wortel sama makan dan sebagainya. Tapi anak-anak Indonesia yang lagi apa Z apa milenial apa kan males tuh makan sayuran, benar nggak? Wortel lebih senang sama gorengan. Setuju nggak? Semua pakai goreng. Nah sekarang gimana caranya nih supaya kandungan vitamin A-nya mencukupi? Oke lah dia tambahkan di dalam minyak. Jadi banyak faktor ya. Dan itu biasanya keunikan dari setiap industri pangan yang berhubungan. Misalkan di perusahaan minyak lain nggak ada yang menambahkan vitamin A. Oke lah kita menambahkan vitamin A. Itu secara statistik memang kayak Indonesia makan vitamin A dari sumber lain, dari sayuran, buah-buahan susah misalkan. Udah dalam bentuk gorengan. Seperti itu. Kalau saya Indofood tuh sangat memperhatikan, karena saya sering berhubungan ya dengan Indofood, sering memperhatikan selera orang Indonesia itu seperti apa. Ya, Anda bisa rasakan Indomie. Semua udah nyoba Indomie kan? Ya, Indomie di Indonesia sama Indomie di Belanda, di negeri Belanda itu udah beda. Sama-sama Indominya. Mereka tidak menggunakan MSG.
Kalau kita makan, nggak enak gitu. Ada kekurangan apa? Tapi di kita kan gurih kan? Coba MSG-nya dihilangin, pasti nggak akan laku. Ya, tapi tentu pada kadar tertentu, tetap ikut aturan. Oke ya, paham sampai sini? Oke ya, yang online kira saya sudah cukup sekian. Terima kasih sampai nanti Rebo jam berapa presentasi hari Rabu online, tolong semua ikut ya. Online kan bisa di rumah atau di mana, kita sama-sama mendengarkan presentasi Excel sama siapa? Austi. Oke ya. Jadi saya harapkan juga yang, tapi tidak ada lagi ya di industri pangan ya, cuman 2 ini ya. Yang online ada yang di industri pangan nggak? Nggak ada ya? Oh ya sudah. Oke. Saya sharing, kita stop ya. Ya, sampai ketemu lagi ya yang online nanti di presentasinya Usti sama Excel. Selamat pagi.